Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat muslim yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kami di channel Takwa, yang kali ini kita ingin membahas sesuatu ya, apalagi kalau bukan maraknya hubungan sesama jenis atau LGBT. Mungkin hal ini terlihat remeh ya, tapi ini sungguh membahayakan, apalagi nyata-nyata banyak yang mengatakan para ulama bahwa hubungan sesama jenis adalah dilarang dalam agama Islam. Tapi untuk supaya lebih yakinnya lagi, mungkin nggak ada salahnya kali ini kita tanya ke ChatGPT ya. Hello ChatGPT, bisakah Anda menjelaskan mengenai hubungan sesama jenis secara detail dalam bahasa Indonesia? Hubungan sesama jenis adalah hubungan romantis atau seksual antara dua orang dengan jenis kelamin yang sama. Ini bisa meliputi hubungan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Di banyak negara, hubungan sesama jenis sudah diakui dan diterima, meskipun masih ada tempat yang memperdebatkannya. Apakah ada yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Menurut Anda, mengapa saat ini semakin banyak manusia yang melakukan hubungan sesama jenis? Bisakah Anda jelaskan lebih detail secara lengkap dengan bahasa Indonesia? Ada beberapa alasan mengapa hubungan sesama jenis semakin terlihat atau diterima saat ini. Pertama, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keberagaman orientasi seksual semakin meningkat. Kedua, dukungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk mencintai siapapun tanpa diskriminasi, juga semakin kuat. Ketiga, media dan internet memberikan ruang bagi individu untuk lebih terbuka tentang identitas mereka. Terakhir, perubahan hukum dan kebijakan di banyak negara yang semakin mendukung kesetaraan juga berperan besar. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut? Apakah Anda setuju dengan hubungan sesama jenis seperti itu? Sebagai AI, saya tidak memiliki opini atau pandangan pribadi. Saya di sini untuk memberikan informasi dan membantu Anda. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin Anda bahas, silakan beritahu saya. Oke, masih dengan hubungan sesama jenis. Bolehkah hubungan sesama jenis diperbolehkan dalam ajaran agama Islam? Dalam ajaran Islam, hubungan sesama jenis umumnya dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun topik ini bisa menjadi perdebatan dan penafsiran bisa berbeda-beda di kalangan ulama. Penting untuk menghormati pandangan setiap individu dan komunitas. Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Bisakah lebih detail lagi? Tentu, dalam Islam, hubungan sesama jenis umumnya dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama berdasarkan interpretasi dari teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis. Banyak ulama yang berpendapat bahwa hubungan ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan. Namun, ada juga pandangan yang lebih inklusif dan moderat yang menekankan pada kasih sayang, empati, dan tidak menghakimi sesama. Perbedaan pandangan ini bisa tergantung pada interpretasi dan konteks sosial masing-masing. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Bolehkah saya ditunjukkan dalam ajaran Islam mengenai dalil di dalam Al-Quran atau hadis perihal larangan hubungan sesama jenis di dalam ajaran agama Islam? Dalam Al-Quran, salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan larangan hubungan sesama jenis adalah dalam surah Al-A'raf, ayat 80-81, yang menceritakan kisah Nabi Lut dan kaumnya. Hadis juga mencakup pandangan serupa mengenai hubungan tersebut. Namun penafsiran dan penerapannya bisa berbeda tergantung pada konteks dan ulama. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencari referensi lebih lanjut untuk mendalami topik ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Oke, lalu menurut Anda, bagaimanakah caranya seseorang untuk melepaskan jeratan hubungan sesama jenis bila orang tersebut sudah terlibat atau melakukan atau terjebak ke dalam hubungan sesama jenis tersebut? Menghadapi perasaan dan identitas seksual adalah perjalanan pribadi yang kompleks. Jika seseorang merasa perlu melepaskan sesuatu, penting untuk mencari dukungan yang tepat, seperti konselor, teman, atau komunitas yang mendukung.
Menyadari bahwa setiap individu berhak untuk dicintai dan diterima apa adanya adalah langkah awal. Jika ada rasa konflik, berbicara dengan seseorang yang memahami bisa sangat membantu. Yang terpenting selalu jaga kesejahteraan mental dan emosional. Ada hal lain yang ingin dibahas? Menurut Anda, bagaimanakah caranya di dalam pergaulan sehari-hari untuk menghindari hubungan sesama jenis? Jika seseorang ingin menghindari hubungan sesama jenis dalam pergaulan sehari-hari, mereka bisa fokus pada membangun hubungan yang sehat dan positif dengan siapapun tanpa memandang orientasi seksual. Menjaga batasan pribadi, berkomunikasi dengan jelas, dan memilih lingkungan pergaulan yang mendukung nilai-nilai pribadi juga bisa membantu. Yang terpenting selalu hargai diri sendiri dan orang lain. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Adakah tips atau trik khusus di dalam ajaran agama Islam, saran dan masukan untuk menghindari hubungan sesama jenis yang nyata-nyata memang sudah dilarang oleh agama Islam? Dalam ajaran Islam, ada beberapa tips untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Pertama, perkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah seperti sholat dan doa. Kedua, carilah lingkungan yang mendukung nilai-nilai keislaman. Ketiga, perbanyaklah ilmu dan pemahaman agama untuk memperkuat iman. Keempat, hindari situasi yang dapat memicu godaan. Dan kelima, carilah bimbingan dari ulama atau orang yang dipercaya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Menurut Anda, apakah ada ciri-ciri khusus bagi pelaku atau orang yang memang sudah biasa melakukan hubungan sesama jenis, baik lesbian atau gay misalnya? Adakah ciri khusus? Tidak ada ciri-ciri khusus yang bisa secara langsung mengidentifikasi seseorang berdasarkan orientasi seksual mereka. Orientasi seksual adalah aspek pribadi dan tidak bisa. Penting untuk tidak membuat asumsi tentang seseorang hanya berdasarkan penampilan atau perilaku mereka. Yang ingin Anda tanyakan? Tapi pastinya ada dong jika memang orang tersebut sudah berperilaku penyuka sesama jenis, ada pastinya ciri khusus. Setiap individu unik dan orientasi seksual tidak memiliki ciri-ciri fisik atau perilaku yang dapat diidentifikasi secara universal. Lebih baik fokus pada menghargai setiap individu tanpa memandang orientasi mereka. Ada hal lain yang bisa saya bantu? Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir, apakah ada sejarah di zaman dahulu perihal buruknya hubungan sesama jenis? Secara historis, pandangan terhadap hubungan sesama jenis telah bervariasi di berbagai budaya dan zaman. Beberapa masyarakat kuno memiliki penerimaan yang berbeda, sementara yang lain menganggapnya tabu. Dalam konteks agama seperti yang kita bahas, ada pandangan yang cenderung melarangnya. Jadi, perspektif tentang hubungan sesama jenis sangat bervariasi tergantung konteks budaya dan waktu. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Oke guys, jadi secara implisit memang LGBT kalau bicara universal di banyak negara tidak dilarang, tapi dalam ajaran Islam memang ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama perilaku seksualnya. Karena pada prinsipnya di banyak negara itu memang sudah dihalalkan dan diperbolehkan, tapi dalam Indonesia tentunya atau di negara-negara Islam hal ini tidak dibenarkan karena berkaitan dengan ajaran agama tadi. Perihal tersebut memang ada sejarah yang mengatakan bahwa dulu pernah terjadi bencana yang amat dahsyat yang Allah berikan di zaman Nabi Lut. Tapi hal itu memang perlu dibuktikan sih. Barangkali di internet ada datanya. Coba kita tanya lagi kepada AI ya. Gue penasaran nih. Halo ChatGPT, bisakah diuraikan bencana yang pernah terjadi di zaman Nabi Lut secara sejarah dan historikal yang Anda bisa jelaskan? Dalam kisah Nabi Lut yang terdapat dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kaum Lut dihukum oleh Allah karena melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang, yaitu hubungan sesama jenis. Hukuman tersebut berupa bencana besar, di mana kota mereka melahirkan dibalikan.
Kisah ini sering dijadikan pelajaran moral dalam ajaran Islam. Secara historis, kisah ini adalah bagian dari narasi agama yang mengajarkan tentang kepatuhan dan moralitas. Ada lagi yang ingin Anda ketahui? Apakah bencana di zaman Nabi Lut tersebut secara sejarah dan data memang diakibatkan oleh banyaknya atau maraknya hubungan sesama jenis pada saat itu? Kisah Nabi Lut dalam konteks agama memang menyebutkan bahwa bencana tersebut terjadi sebagai hukuman atas perbuatan kaumnya, termasuk hubungan sesama jenis. Namun, secara historis dan data, ini adalah bagian dari narasi keagamaan dan tidak selalu bisa diverifikasi sebagai peristiwa sejarah yang didasarkan pada data ilmiah. Kisah ini lebih berfungsi sebagai pelajaran moral dan spiritual. Ada yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut? Tapi kan memang dalam Al-Quran dan hadis, kisah Nabi Lut ini memang sudah pernah dibahas bahwa ini diakibatkan karena adanya penyimpangan seksual yang dilakukan kaum Nabi Lut saat itu. Apakah Anda mau membantah dengan fakta seperti itu? Saya tidak membantah isi Al-Quran atau hadis. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran memang menceritakan bahwa kaum Lut dihukum karena perbuatan yang dianggap menyimpang. Namun dari sudut pandang historis dan ilmiah, kita memahami bahwa narasi agama tidak selalu memiliki bukti fisik yang bisa diverifikasi. Kisah tersebut diimani oleh umat Islam sebagai bagian dari ajaran moral dan spiritual. Jika ada hal lain yang ingin Anda bahas, saya siap membantu. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian. Jadi, memang dalam Al-Quran itu ada, dan dalam hadis itu pun juga diterangkan bahwa ini memang adalah terlarang. Cuma kembali ke pribadinya ya, dalam artian gini, perilaku seks menyimpang itu adalah memang pernah dikatakan bahwa ciri dari akhir zaman. Nah, apakah hal ini bisa dibuktikan dengan fakta dan sejarah? Pastinya ya, kalau mau berpikir pastinya kan hal itu memang sudah tercermin dalam Al-Quran bahwa ciri-ciri dari akhir zaman adalah salah satunya itu. Tapi untuk supaya lebih enak lagi kita tanya lagi ke ChatGPT ya, supaya lebih afdol. Halo ChatGPT, saya ingin tanya, apakah hubungan sesama jenis adalah salah satu ciri dari akhir zaman yang memang pernah dikatakan atau disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis? Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak ajaran yang memberikan pedoman hidup, termasuk dalam hal kesehatan dan etika. Jika Anda ingin membahas topik tertentu, saya siap membantu. Hubungan sesama jenis itu pernah diramalkan adalah salah satu ciri dari datangnya memang pertanda bahwa ini sudah akhir zaman. Artinya, menurut Anda, apakah hal tersebut benar adanya? Beberapa pandangan keagamaan memang mengaitkan tanda-tanda akhir zaman dengan perubahan sosial tertentu, termasuk perubahan norma. Namun, interpretasi ini bisa berbeda tergantung pada pandangan masing-masing. Penting untuk mendiskusikannya dengan bijak dan terbuka. Jika Anda memiliki pandangan atau pertanyaan lebih lanjut, saya siap membantu. Oke, dalam agama Islam hubungan sesama jenis atau LGBT, penyuka sesama jenis itu dilarang. Bagaimana dengan ajaran di agama yang lain seperti Kristen misalnya? Dalam Kristen, pandangan terhadap hubungan sesama jenis bisa berbeda-beda tergantung denominasi. Beberapa kelompok menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran mereka, sementara yang lain lebih menerima. Pada akhirnya, sikap setiap agama terhadap topik ini dapat bervariasi, dan penting untuk memahami konteks masing-masing. Oke guys, ya itu kembali ke pilihan masing-masing. Yang pasti memang LGBT itu dalam ajaran agama Islam pastinya dilarang. Dan gue pribadi nggak setuju dan nggak sependapat dengan itu. Mungkin ada dari sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah yang lain yang mungkin menonton video ini ingin berpendapat lebih detail, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.